Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melewati hari ini dengan berkat pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, urapi kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perasaan bersalah tidaklah enak. Apalagi kalau kita terus-menerus merasa tertuduh dan cemas akan suatu hukuman yang akan menimpa kita. Hati ini menjadi tidak tenang kalau ada perasaan-perasaan semacam ini yang membebani kita. Kekhawatiran akan hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang setelah hidup di bumi ini akan membuat kita berat dalam menjalani semuanya. Namun syukur kepada Allah Bapa kita di surga, karena kasih-Nya yang besar yang telah membebaskan kita di dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan ataupun kekhawatiran. Yang ada adalah kebahagiaan dan ketenangan karena pembebasan yang Ia kerjakan bagi kita. Dalam ayat ini saudara dikatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Sungguh luar biasa saudara. Ini merupakan kabar baik buat kita semua yang seharusnya menerima hukuman akibat dosa-dosa kita. Saudara dan saya dibebaskan. Dikatakan di sini, tidak ada lagi penghukuman atas kita yang ada di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah mengenai seorang tahanan yang sedang cemas menantikan vonis hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ia tidak tahu bahwa pada malam itu, hakim sudah mempertimbangkan kasusnya dan hendak membebaskannya dari hukuman. Perasaan yang campur aduk ia rasakan karena ada ketidakpastian yang ia lihat. Tapi keesokan harinya, ketika sidang, hakim menyatakan bahwa ia bebas dari segala tuduhan. Perasaan kita ibarat seperti seorang tahanan ini yang tidak tenang dalam menantikan vonis yang akan ia terima. Namun itu apabila kita berada di luar Kristus. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, maka perlu kita ketahui, kita perlu sadari bahwa kita tidak lagi perlu merasa takut, cemas ataupun khawatir, karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dibebaskan, dan diselamatkan dari penghukuman. Dalam ayat yang kedua dari Roma 8 ini dikatakan, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Haleluya saudara, terpujilah nama Tuhan. Sungguh suatu kabar sukacita yang luar biasa buat kita semua. Dia telah menanggung semua hukuman akibat dosa dan kesalahan kita oleh pengorbanannya di atas salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dari ayat ini buat kita? Artinya adalah yang pertama, jalanilah hidup kita ini dengan berbahagia karena keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan.
Dalam Roma 4 ayat yang ke-8 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Yang kedua, saudara, tetaplah berada di dalam Kristus. Karena hanya yang berada di dalam Kristus yang terbebas dari hukuman, maka mari tetaplah berada dan tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan percaya sungguh kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus, dan hidup dalam firman-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah di dalam Kristus, karena kita sudah dibebaskan, diselamatkan, dan diberikan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali menyadarkan kami semua bahwa kami telah dibebaskan dari segala penghukuman oleh karena kasih-Mu kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa ada di dalam-Mu. Dan kami percaya, kami akan terus berada di dalam-Mu, sebab Engkau memegang kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berbahagia, karena kami telah dibebaskan dari hukuman. Kami telah diselamatkan, dijadikan baru, dilimpahi dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Terima kasih buat kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkan setiap mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah ya Tuhan, dan bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa. Lepaskanlah yang sedang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka yang sedang mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya tuntunan Tuhan selalu kami alami, dan berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.